والإمام يخطب فقد الموت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jum'ah kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah, melaksanakan semua perintah-perintahnya, menjauhi semua larangan-larangannya. Mari kita bersama-sama menyadari ternyata perintah-perintah Allah itu apapun bentuknya, bila kita kerjakan cepat atau lambat pasti akan menguntungkan hidup dan kehidupan kita. Dan mari kita bersama-sama menyadari bahwa ternyata larangan-larangan Allah itu apapun bentuknya, bila diterjang cepat atau lambat pasti akan merugikan hidup dan kehidupan kita. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar, akan diberi solusi segala urusannya dengan mudah, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, dari sekian banyak perintah-perintah Allah yang harus kita laksanakan, ini sebenarnya tersimpul dari dua jalur, hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan vertikal kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah salat, puasa, dan hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Dan ternyata yang harus kita sadari, setan tidak pernah tinggal diam melihat kita berhasil menjalin hubungan dengan sesama manusia. Kita dibiarkan melaksanakan ibadah puasa, tidak makan, tidak minum dari pagi sampai terbenam matahari. Rasanya enteng, karena apa? Setan gak pati nggoda. Tapi setan tidak pernah tinggal diam
kaitannya dengan kita dengan hablum minannas. Apakah hubungan kita dengan orang tua, apakah hubungan kita dengan tetangga, atau hubungan kita dengan teman sejawat kita, dengan saudara kandung kita. Setan aktif di situ. Padahal kita diingatkan di dalam Al-Quran surat Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kita diperintah ta'aruf. Manusia, apapun agamanya, apapun etnisnya, kita diperintahkan baik. Nabi sampai memberikan contoh orang Yahudi beda agama. Tidak hanya sekedar orang Yahudi yang benci kepada Rasulullah, menghina Rasulullah, sakit dijenguk. Ini hablum minannas yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan kalau kita mengacu kepada firman Allah dalam Al-Baqarah 213, kanan nas, manusia ini ummatan wahidah, umat yang satu. Faba'atsallahu nabiyyin wa basyirin wa mundzirin. Maka Allah mengutus manusia, mengutus utusan supaya kita mampu menjalin hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia. Sidang kaum muslimin yang berbahagia, sebagaimana diumumkan tadi, membina persaudaraan. Sidang kaum muslimin yang berbahagia, saudara ini adalah orang yang ada jalur hubungan darah dengan kita, saudara dengan kita. Saudara yang terjalin persaudaraan dengan kita itu adalah surga. Persaudaraan adalah lebih kepada hubungan batin, keakraban. Makanya dikatakan bahwa saudara yang menunjukkan persaudaraan jaminannya surga, surga dunia dan surga akhirat. Di dalam surat Ar-Ra'd, walladzina yasiluna ma'amrul bi ayyusala, siapa orang yang sanggup menjalin hubungan baik dengan saudaranya, jaminannya adalah surga. Saudara yang terjalin persaudaraan, surga. Kemudian ada yang kedua adalah bukan saudara, tidak ada hubungan darah dengan kita, tidak ada hubungan nasab dengan kita. Kemudian terjalin persaudaraan, ini sebuah kebahagiaan. Kita hidup di perumahan Gunung Sari Indah yang berasal dari berbagai kota, dari Banyuwangi, dari Bandung, ketemu di sini seperti saudara. Itu adalah sebuah kebahagiaan. Bukan saudara, tetapi menunjukkan persaudaraan adalah sebuah kebahagiaan. Maka Sayyidina Ali pernah mengatakan, roba ba'idin aqrab min qarib, banyak orang yang tidak ada hubungan darah, tetapi persaudaraannya itu adalah kental, dekat sekali hatinya. Dan banyak, kata Sayyidina Ali, orang yang hubungan kekerabatan itu adalah dekat tapi sudah tidak kenal lagi. Banyak yang terjadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, bukan saudara dan tidak menunjukkan persaudaraan dengan kita. Ini adalah ketidakbahagiaan. Dan ini mindset generasi Z ini adalah cenderung hidup di apartemen. Dia tidak ingin diganggu siapapun. Begitu parkir mobil, begitu masuk, sudah tidak ada yang mengganggu lagi, semuanya off. Bukan saudara dan tidak menunjukkan persaudaraan. Keluar, begitu kunci itu sudah kenal, dengan depan pintunya saya tidak kenal. Ini dikatakan sebagai ketidakbahagiaan.
Kemudian yang keempat, saudara tetapi tidak menunjukkan persaudaraan, neraka. Sudah digambarkan di dalam Al-Quran bagaimana Qabil Habil tidak hanya sekedar anaknya orang biasa, anaknya Nabi. Bukan saudara kandung, saudara kembar. Membunuh. Nabiullah Yusuf alaihissalam, persekongkolan saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, membunuh adiknya yang namanya Yusuf, dimasukkan ke dalam sumur. Akal rasanya tidak mungkin bisa menerima, sejak kecil diasuh oleh orang tua yang sama, didulang bareng. Manusiawi sebenarnya kalau adiknya itu dimarahi oleh teman-temannya itu, belani kakaknya itu, ini manusiawi. Tapi karena pinternya setan untuk menggoda, rasanya tidak mungkin kok tega dengan adik kandungnya. Nyatanya Nabiullah Yusuf, hanya gara-gara mimpi Nabiullah Yusuf, mimpi ini ra'aitu akhada asyara kaukaba wa syamsa wal qamar li sajidin, lapor kepada abahnya, bah tadi malam sang mimpi bulan, bintang, matahari semuanya sujud kepadaku. Ini apa maknanya? Wahai abah, yang abahnya juga seorang nabi, dipesan, sub la taksus ru'yaka ala ikhwatika, sub ojo mbok cerita ning mimpimu neng saudara-saudaramu, nanti timbul kecemburuan, dikipasi sampai setan. Tapi karena Yusuf kecil diceritakan ceritanya itu kepada kakak-kakaknya, akhirnya terjadi pembunuhan dengan saudara kandungnya sendiri. Maka dari itu marilah kita bersama-sama merenungkan, ternyata saudara yang ada hubungan darah dengan kita tetapi tidak menunjukkan persaudaraan, neraka, ojo ngarep-ngarep swarga. Setan sudah bersumpah membiarkan kita hablum minallah, berpuasa tadarus semalam hari, tapi tidak pernah tinggal diam hubungannya dengan saudara kandungnya, dengan orang tuanya. Orang tuanya sudah meninggal, penggantinya adalah saudara kandungnya. Tapi kenapa hanya gara-gara warisan kita sudah tidak tegur sapa dengan kakak kandung kita, dengan adik kita? Penggantinya ayahmu, ibumu yang sekarang sudah meninggal itu saudara kandungmu. Hanya persoalan sekecil itu saja, coba kita bayangkan. Orang yang jauh-jauh dari Jakarta, dari Surabaya, semuanya ke kampung halamannya ingin ketemu dengan saudara-saudaranya. Sisi lain kita dengan saudara dekat kita tidak mau datang, tidak mau saling mohon maafan. Tidak masuk akal. Karena apa bisa terjadi seperti itu? Setan tidak pernah membiarkan kita mampu menjalin hubungan persaudaraan dengan saudara kandung kita. Coba ada saudara yang bermusuhan hanya karena adiknya mempunyai anak yang sudah dilamar dan belum tentu jadi, masih menjalin silaturahmi. Kakaknya tidak diundang, tidak diberitahu, merasa tersinggung, tidak dihargai. Aku kisah urip dianggap mate ta ya apa. Hanya perkara itu sebenarnya maksudnya adiknya itu nanti kalau sudah hari hanya sebelum hari H kita akan sowan kepada kakak, minta doa restu dan mohon bimbingannya. Tapi setan sudah mendahului lebih itu. Akhirnya kakaknya, pokoknya nanti kalau ada adikku punya hajat, saya dan seluruh keluarga besar saya akan rekreasi ke Malang sana, tidak mau datang. Hanya persoalan sekecil itu bisa dibesar-besarkan. Maka dari itu sidang Jumat kaum muslimin yang berbahagia, kita ini makhluk sosial. Kebahagiaan kita manakala kita ini bisa bergabung, saling menghormati dengan orang lain. Tapi munculnya persoalan juga begitu. Kita diperintahkan interaksi serawung, kita diperintahkan komunikasi
hubungan dengan orang lain. Tetapi disitulah dibuat kesalahpahaman oleh setan, sehingga hanya karena omongan saja bisa dibesar-besarkan menjadi permusuhan di antara kita. Hanya masalah sepele dengan tetangga sudah tidak kenal lagi. Ojo ngarep-ngarep swarga. Makanya ada pemimpin mengatakan mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, hormatono tonggomu. Bahkan diceritakan di dalam sebuah hadis, ada seorang yang peradul pada Rasulullah, ya Rasul, inna fulanatan tasumun nahar wa taqumul lail waktu tijironaha. Ya Rasul, saya punya tetangga baik sekali, tidak hanya puasa Ramadan, puasa sunnah dilaksanakan, di malam hari selalu tak bangun tengah malam. Sayangnya waktu dijironah, tapi dengan tetangga ono sing rukun jeung Nabi. Besok nasib dos pundi Kanjeng Nabi? Hiya min ahli nar. Orang yang tidak bisa rukun dengan tetangga, hiya min ahli nar, kata Rasul, neraka nanti tempatnya. Maka marilah kita sebagai makhluk sosial, ayolah kita tuh ngalah untuk menang. Nek duwe bondo, marilah harta kita gunakan untuk mempererat persaudaraan. Jangan hanya karena harta putus persaudaraan. Masalah kecil membuat kita putus persaudaraan dengan saudara kandung kita yang dibesarkan oleh ayah dan ibu yang sama. Mudah-mudahan yang singkat ini menjadi renungan kita bersama untuk lebih baik langkah kita hari ini, lebih baik daripada kemarin, dan hari esok kita upayakan lebih baik daripada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.